Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Ibu Bapak, jemaat yang terkasih, dan sahabat pemuda-pemudi di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang hidup. Firman Tuhan pada Minggu 13 setelah Trinitatis 6 September 2020 dari Injil Matius pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari satu dan menggantung dirinya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini adalah uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang penurut menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada aku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, tema atau topik minggu kita pada hari ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Padahal pada zaman sekarang, human trafficking, penjualan manusia, baik anak-anak, baik perempuan, baik laki-laki, sudah marak terjadi. Anak-anak dieksploitasi untuk menjadi pengemis. Perempuan dijual untuk menjadikan perempuan tunawisila. Laki-laki diperjualbelikan untuk diperbudak, dipekerjakan dengan paksa. Pada hari ini, firman Tuhan menyapa kehidupan kita. Dan ada 3 hal yang menyebabkan manusia tidak menghargai sesamanya, yang membuat manusia sering memperjualbelikan sesamanya. Faktor yang pertama adalah abuse of power. Ini dapat kita lihat dari kehidupan tua-tua bangsa Israel. Ayat pertama, mereka bermufakat bersama para imam dan ahli Farisi untuk membunuh Yesus dalam ayat yang pertama. Abuse of power, penyalahgunaan wewenang atau kuasa ini adalah untuk mengamankan status quo mereka sebagai yang dituakan di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman penjajahan Romawi. Bapak Ibu mungkin memiliki power,
wewenang, kuasa, jabatan di kantor, di tempat engkau bekerja, di lingkunganmu. Tapi janganlah pergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, apalagi untuk menyusahkan orang lain. Yang kedua, faktor yang membuat manusia tidak menghargai sesamanya, meningkatnya human trafficking adalah hipokrit, kemunafikan. Ini dapat dilihat dari hidup para imam, pemimpin agama Yahudi dalam ayat 1 dan ayat 4. Ketika Yudas menyesal dan dia mengembalikan uang 30 keping perak kepada tua-tua bangsa Israel dan para imam pemimpin rumah ibadat itu, mereka mengatakan, "Apa urusanku denganmu? Itu urusanmu sendiri." Mereka sudah mencapai keinginannya, hasratnya, obsesinya untuk menangkap Yesus sudah tercapai, sehingga dia tidak peduli lagi terhadap penyesalan Yudas. Mereka munafik, lain di bibir, lain di hati. Mesias sudah lama mereka nanti, tapi ketika Yesus datang untuk menebus dosa kita semua, mereka justru tega dengan kemunafikannya membunuh Tuhan Yesus Kristus. Kejahatan yang ketiga yang membuat manusia tidak menghargai sesamanya adalah cinta akan uang. Karena 30 keping perak, maka Yudas Iskariot tega menjual Yesus Kristus. Kita pernah mengingat cerita ketika ada perempuan wanita tunasusila yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Seluruh murid terkagum-kagum dan menyanjung perempuan itu. Hanya Yudas yang mengkritisi dan mengatakan, "Sayang sekali, minyak narwastu itu sangat mahal. Jika saja diberikan untuk fakir miskin, maka lebih berharga." Di situ Yesus menegur Yudas, "Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu bersamamu." Yudaslah yang menyebut Yesus sebagai guru dalam percakapan perikop sebelumnya, ketika Tuhan mengatakan, "Nanti di antara kamu 12 muridku ada yang mengkhianati aku." Yang lainnya mengatakan, "Siapa itu Tuhan?" Tapi Yudas mengatakan, "Siapa itu Guru?" Dari sini kita melihat bahwa money oriented adalah semata-mata yang mengendorse Yudas untuk selalu bersama dengan Yesus. Itu sebabnya dia dipercaya menjadi bendahara dalam persekutuan itu. 1 Timotius 6 ayat 10a mengatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan berarti uang tidak ada gunanya. Siapa bilang kita menyekolahkan anak-anak kita dengan uang? Kita memberi makanan kebutuhan pokok hidup kita dengan uang. Asuransi kesehatan kita dengan uang. Semuanya butuh uang. Tapi bukan uang yang menyelamatkanmu. Uang tidak bisa dimakan. Uang tidak menjamin keselamatanmu. Hanya Yesus yang menjamin keselamatanmu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita counter dari 3 faktor yang mendorong manusia tidak menghargai sesamanya? Yang pertama adalah hiduplah apa adanya. Jangan munafik, jujur dengan keberadaanmu. Katakan ya, katakan tidak jika tidak. Memang pada saat itu akan sakit hati jika engkau tegur, tapi itu adalah untuk kebaikannya dan kebaikanmu. Yang kedua, tetaplah bekerja mencari nafkah. Tetaplah mengumpulkan dana tabungan untuk masa depanmu yang gilang gemilang. Tapi hidupmu bukan money oriented. Hidupmu adalah bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, jika saudara mempunyai kewenangan, kuasa, dan jabatan, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantulah sesamamu, bekerjalah dengan jujur, karena suatu saat Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban darimu. Saudara yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas renungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini.
Karena ternyata Yesus mati untuk kita semua. Yesus yang pasti tidak munafik, sebab dia mau menjadi daging, menjadi manusia turun dari sorga yang kekal itu. Yesus yang pasti mempunyai komitmen bersama untuk saling menghargai satu sama lain. Karena itu dia mau memberitakan kabar baik Injil bahkan kepada orang-orang berdosa sekalipun. Dan dia mati di kayu salib untuk menyelamatkanmu, menyelamatkanku, dan kita semua. Amin.